Kembali ngobrol bareng Gus Miftah. Pantun. Iya. Jalan-jalan ke Antartika, lanjut ke Himalaya. Yang penting bukan pergi kemana, tapi pergi dengan siapa. Satu titik, 2 koma. Kamu cantik, tapi nggak ada yang punya. Gus Miftah tambahi. Aku nganan, kamu ngiri. Akunya bertahan, kamunya lari. Kasian banget. Oke, luar biasa ini. Kang, sebelum ngomongin soal nyapres, Gus Miftah punya video ini. Ada bule bisa nyanyi Sunda. Yuk, kita lihat yuk. Lamun ngobrol jeung maranehna aya nu teu apal naon harimukana bari seriting cikik unggap yuting ngariung ulun di jero diskotek niar lalaki atuh di toel Malik Noel di Ciwi Malik Nyiwi. Kang Emil posting ini di Instagram. Komentar Kang Emil. Kaget banget karena lagu-lagu Sunda, tapi yang mempopulerkan bule. Dunia tuh kebalik-balik. Generasi sekarang suka K-pop, ya. Sekarang? Ya generasi Indonesia sekarang sukanya Korea, pop. Betul. Sementara orang bulenya suka lagu Sunda. Dan lagu tadi itu lagu dakwah. Isinya apa itu, Kang? Menceritakan banyak wanita ingin disebut modern, tapi dia jelalatan ke laki-laki, hanya nyari uangnya, tidak sopan, tidak ngerti apa itu mukena dan lain sebagainya. Jadi Itu sindiran, Kang ya? itu lagu sindiran. Tuh, dengerin tuh. Cuman nyanyinya dibikin enak gitu. Itu contoh dakwah kayak Gus Miftah. Sambil nyanyi, sambil ringan, Iya, kan? bergurau, tapi pesan masuk. Saya jadi ingat quote saya ini, Kang. Kalau tadi sindiran untuk yang pengen modern itu kan. Cantik karena air wudhu lebih sahdu daripada cantik karena gincu. Saya malu ya, yang bule bisa nyanyi Sunda. Gus Miftah nyanyi Sunda cuma bisa satu, Kang. Apa tuh? Haredang, haredang, haredang. Janda-janda herang. Ini ngomong soal slogan. Kang Emil bikin slogan Jabar Juara. Artinya apa sih? Baldatun Thayyibatun Warabun Ghafur. Oh, itu terjemah dari itu? Iya, juara lahir batin. Jadi saya nggak mau jadi masyarakat yang bagus infrastrukturnya, tapi agamanya, spiritualitasnya ditinggalkan, nggak mau. Saya ingin orang rajin ke masjid, jalan-jalan, infrastruktur juga hadir di mana-mana. Karena hidup itu dunia dikejar, akhirat dipersiapkan. Itu prinsipnya. Juara lahir batin. Apa slogan itu tanda-tanda Kang Emil pengen nyapres? Ini pertanyaan serius? Serius. Oh, serius. Karena nanti kalau saya punya angan-angan sih kalau Kang Emil jadi presiden, saya pengen dia kan jadi menteri, Kang. Menteri Negara Urusan Khusus, disingkat Menrakus. Bener nggak Kang Emil tuh punya apa namanya Gini, cita-cita pengen nyapres? Saya nggak pernah cita-cita jadi wali kota. Jangan jadi wali kota. Allah takdirkan. Saya nggak pernah mimpi jadi gubernur, alokasi. Nah kalau urusan presiden juga gimana takdirnya. Kalau pintunya terbuka saya bismillah. Kalau pintunya tertutup tidak ada penyesalan. Karena kepemimpinan itu sama aja. Hanya masalah angka. Jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden sama harus amanah, harus jujur, harus istiqomah. Hanya masalah angka. Kalau wali kota yang diurus 2,5 juta. Gubernur 50 juta. Jawa Barat 50 juta, Kang 50 ya? juta segede Korea Selatan udah kayak presiden kan. Kalau jadi presiden Indonesia ya 260 juta. Jadi menunggu takdirnya aja. Tapi bukan sesuatu yang harus wah sampai gimana-gimana saya kira. Tapi Allah menjadikan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Daud orang biasa jadi raja, kan? Tapi jangan terlalu diambisikan nanti stres. Stres, Kang ya? Itu prinsip. Tapi biasanya kepala daerah itu kalau punya apa namanya keinginannya nyapres dibully, Kang. Tapi ini netizen banyak yang dukung loh. Komentar Kang Emil. Kali kita harus kayak gini, ada noisy minority, ada silent majority. Di netizen itu kelompok kecil tapi bising. Sebenarnya yang banyak itu yang diam. Jadi kalau ramainya di netizen tidak atau belum mencerminkan apa yang sebenarnya di kelompok besar tapi diam itu. Harus dicek betul lah.
betul nggak ini suara dukungan atau bulian? Betul, makanya sebutnya noisy minority. Noisy Minority. Kecil jumlahnya tapi bisingnya. Tapi juga tidak boleh diremehkan kan? Oh enggak, karena mereka jadi, maaf bahasa Inggris lagi, opinion maker gitu. Kecil tapi bising, maka dikutip media kan, Twitter itu kan begitu. Dengan pencapaian Kang Emil seperti hari ini, kira-kira ada nggak cita-cita atau obsesi yang belum tercapai sampai hari ini? Karena Kang Emil itu saya pikir orang yang sekian banyak cita-cita lah. Saya ingin mensejahterakan desa, klise ya, tapi saya melihat masa depan setelah COVID ini di desa. Kenapa? Kalau di desa jauh dari penyakit, tapi di desa sekarang banyak ditinggalkan karena kehidupannya dianggap tidak sejahtera seperti kota. Tapi dengan 4.0, digitalisasi itu bisa. Maka sekarang semboyannya generasi baru, tinggallah di desa, rezeki kota, bisnis mendunia. Oh, bisnis mendunia. Luar biasa. Itu tadi obrolan menarik saya dengan Kang Ridwan Kamil. Jangan kemana-mana dulu, Kang. Karena sekarang tausiah ala Gus Miftah. Mari kita dengarkan tausiah ala Gus Miftah. Mari kita dengarkan tausiah ala Gus Miftah. Ada orang yang mencintai kita, namanya lovers. Tapi juga ada orang yang membenci kita, namanya haters. Maka saya sering mengatakan, haters itu ada lovers yang tertunda. Bagaimana kita menghadapi orang-orang yang membenci kita? Saya mau ngambil contoh dari Rasulullah Muhammad SAW. Ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, masuk kota Madinah, ini ada tokoh yang membenci Rasulullah Muhammad SAW. Namanya siapa? Abdullah bin Ubay. Kenapa Abdullah bin Ubay membenci Nabi Muhammad? Karena ketokohan Abdullah bin Ubay di Madinah merasa tersaingi. Sehingga kemudian kedatangan Nabi Muhammad ke kota Madinah menjadikan orang Madinah berpindah ke lain hati. Disitulah kemudian Abdullah bin Ubay marah dengan Rasulullah. Dia memprovokasi orang-orang Madinah dengan mengatakan apa? Samin kalbak yakulka. Gemukkanlah anjingmu, maka anjingmu akan memakanmu. Coba kita lihat. Seorang Muhammad dikatakan oleh Abdullah bin Ubay seperti anjing. Pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad marah? Tidak. Tetap saja Nabi Muhammad fokus dengan tujuannya, fokus dengan dakwahnya, fokus dengan apa yang menjadi perintah Tuhannya. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Anaknya Abdullah bin Ubay akhirnya mendeklarasikan diri menjadi seorang muslim. Dan Anda tahu, singkat kata, Abdullah bin Ubay meninggal dunia. Sang anak mendatangi Rasulullah. Apa yang dia katakan sama Rasulullah? Wahai Rasulullah Muhammad, bapak saya meninggal. Berkenankah engkau mendatangi bapak saya untuk takziah? Seorang musuh meninggal, anaknya memberanikan diri ngomong kepada Kanjeng Nabi untuk mendatangi jenazah bapaknya. Dan apakah Nabi Muhammad menolak? Tidak. Ternyata Nabi Muhammad mendatangi jenazah Abdullah bin Ubay. Beliau mendatangi jenazah orang yang memusuhinya. Disitulah kemudian anaknya mengatakan kepada Nabi Muhammad, Rasul, bolehkah aku minta jubahmu? Untuk apa? Untuk aku berikan kepada bapakku. Mikirnya anaknya Abdullah bin Ubay, kalau bapaknya menggunakan jubah Rasulullah tidak akan ditanya oleh malaikat Munkar Nakir. Makanya kalau Kang Emil besok tidak mau ditanya Munkar Nakir, caranya gampang, Kang. Kain kafannya jangan putih tapi hijau. Pasti malaikat teriak, wow, lontong. Inilah cara bagaimana kemudian Rasulullah Muhammad SAW menghadapi para haters-hatersnya. Bahkan tidak sampai di situ, sang anak mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, maukah engkau mensolatkan jenazah bapak saya? Saat itu belum ada larangan mensolatkan jenazah orang non-Islam. Sesaat sebelum Nabi Muhammad mensolatkan jenazah ini, ditegur oleh satu ayat yang dikatakan oleh Allah dalam surat At-Taubah, wala tusolli ala ahadim minhum mata abadan wala takum ala qabrih. Janganlah sekali-kali kamu Muhammad mendoakan, mensolatkan orang yang mati salah satu di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri di atas makamnya. Gara-gara peristiwa ini, ribuan anggota keluarga Abdullah bin Ubay menyatakan masuk Islam. Inilah hebatnya cara Rasulullah menghadapi para haters. Saya sering ditanya, Gus Miftah, itu kan kadang-kadang di Instagram Gus Miftah sering dibully
Komen-komentarnya menyakiti hati. Kenapa Gus Miftah tidak sakit hati? Saya jawab, rahasianya adalah kenapa ketika saya dikomentari jelek saya tidak sakit hati? Karena komentar netizen tidak pernah saya baca. Yang kedua, Anda lihat, kalau Anda posting, kayak Kang Ridwan Kamil posting sesuatu, kira-kira lebih banyak like-nya apa komentarnya? Pasti lebih banyak like-nya. Kenapa kalau kita posting sesuatu lebih banyak like-nya daripada komentarnya? Karena seberapa banyak pun orang yang membencimu dengan komentar-komentarnya, ingatlah di luar sana lebih banyak yang mencintainya dari dalam hatinya. Tapi kalau jomblo kayak anak-anak band itu beda sih. Kenapa jumlah like lebih banyak daripada jumlah komen? Karena banyak orang cinta tetapi tidak berani mengatakannya. Maka ingat, pemenang itu fokus pada kemenangan, sementara pecundang fokus pada pemenang. Terima kasih sudah menjadikanku pusat perhatianmu. Ya, ingat, kenapa sih kalau kita berbuat baik selalu diganggu sama orang? Ya, karena setan hanya tertarik untuk mengganggu orang yang direncanakan Tuhan untuk menjadi orang besar di masa yang akan datang. Ini luar biasa. Keren banget. Mohon maaf Kang, saya disuguh ini Kang. Alhamdulillah. Saya Rezeki. disuguh rezeki nih Kang ya. Nah, mari Kang Emil Ya. makan tahu. Saya mau mencicipi sop. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Enak. Luar biasa. Maknyus. Maknyus. Kenapa ini enak? Ingat, micin swag generation untuk nikmati hidup sepenuhnya. Terima kasih Gubernur idola saya, Kang Ridwan Kamil, sudah hadir Tunggu Jawa di Barat acara lagi ya. saya. Drop. Terima kasih Sobat Kepo. Saksikan terus program Ngobrol bareng Gus Miftah dengan tamu-tamu istimewa lainnya hanya di iNews. Los